saat ini online dan besok pertemuan ketiga itu adalah offline. Tapi kalian tidak boleh meskipun online kemudian tidak memperhatikan karena apa? Karena nanti di awal pertemuan ketiga akan ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada beberapa dari teman kalian yang semester lalu sudah pernah ikut kelas saya. Saya ambil nilai project 50%, itu salah satunya dari tanya jawab di sesi awal sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Jadi besok saat sesi ketiga, ya, begitu saya masuk, validasi, absen, presensi, kemudian saya akan memanggil secara random, ya, dan untuk sesi tanya jawab mengenai pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan kedua, tolong diperhatikan, dicatat, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di sesi ketiga. Sebelum kita mulai masuk materi, saya akan menanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari di sesi online sebelumnya. Ya, jadi di sesi 2 ini nanti saya akan tanyakan ke kalian itu nilainya nanti masuk nilai project. Nilai project tahu ya, bobotnya sangat besar yaitu 50%. Jadi saya harap kalian bisa memanfaatkan momen pengambilan nilai ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, slide ini kemarin juga sudah saya ini ya. Oh iya, saya sudah ngepost ini ya modul ya. Modul yang satu, modul pertemuan satu sudah saya post. Kemudian modul pertemuan dua ini nanti saya perbaiki terlebih dahulu. eh dan juga saya translate karena masih ada yang beberapa menggunakan bahasa Inggris untuk modul yang kedua. Nanti kemudian saya post. Nah, untuk kuisnya nanti saya buka, pasti saya akan kasih waktu yang longgar gitu. Jadi umpama kuisnya 2 sesi, saya akan beri waktu 1 minggu lebih gitu. Nggak mungkin saya tutup kuisnya itu dalam waktu yang singkat hanya 1-2 hari. Karena kita kuisnya numpuk ya, numpuk kuis satu belum, kuis dua belum. Jadi nanti begitu kuis sudah saya buka, waktunya pasti akan lebih dari 1 minggu gitu. Nggak akan saya kasih waktu yang terlalu mepet untuk pengerjaan kuis, karena kan satu kuis seharusnya 1 minggu ya. Nah, yang ini kemarin kan sudah saya share ya. Jadi ini adalah contoh, tidak semuanya seperti ini. Ini adalah contoh. Contohnya nih, dan ini adalah checklist-checklist yang nanti akan saya pakai sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, contohnya sekarang kita sedang pertemuan 2 ini kita akan mempelajari mengenai hematologi yang rutin. Maka apa saja yang hari ini akan kita pelajari, yaitu mengenai nih rutin satu apa? Ada HB, apa itu HB, apa itu HT, apa itu leukosit, apa itu trombosit. Kemudian juga rutin 2 itu berarti rutin 1 ditambah hitung jenis ya. Kemudian juga apa itu MCV, MCH, MCHC, RDW ya, retikulosit itu apa dan juga tentang morfologi darah tepi. Ya, jadi untuk pertemuan pada hari ini, sesi ini itu kita akan mempelajari mengenai hematologi yang rutin ini. Hematologi yang rutin ya untuk hari ini. Nah, ini untuk kalian recall kembali dan saya yakin kalian pasti sudah pernah mendapatkannya saat mata kuliah Anfisman atau saat mata kuliah di awal-awal semester dulu ya. Mengenai cairan ya. Cairan, ada plasma dan juga di sini ada elemen-elemen pembentuk atau elemen-elemen sel-sel darah. Plasma kita itu jumlahnya ada
atau darah kita yang mengalir di pembuluh darah kita itu sebenarnya terdiri dari plasma dan juga form elemen. Form elemen ini maksudnya apa? Ini adalah sel-sel darah. Plasma itu jumlahnya 55%. 55% ini dari plasma masih terbagi lagi menjadi tiga, yaitu plasma protein yang jumlahnya 7%, kemudian juga cairan-cairan lain jumlahnya 1%, dan yang paling besar yang membentuk plasma adalah air. Jumlahnya ada 92%. Nah, ini adalah yang membentuk plasma. Jadi, kalau kalian misalnya terluka atau kalian bisa membayangkan ya aliran darah kalian yang ada di dalam pembuluh vaskular itu terdiri atas 55% plasma dan 45% sel-sel darah. Nah, 55% plasma tadi sudah saya jelaskan ya, terdiri dari 7% protein plasma, 1% solusio lain, dan juga 92%-nya terdiri atas air. Selanjutnya, untuk sel-sel darah sendiri, ada yang namanya platelet. Platelet ini adalah nama lain dari hemoglobin. Ya. Platelet adalah nama lain dari hemoglobin. Sorry, platelet adalah nama lain dari keping darah ya. Kemudian ada sel darah putih dan juga ada sel darah merah. Platelet itu nama lainnya adalah trombosit atau keping darah. Kemudian yang ini adalah sel darah putih dan juga mengapa mengapa sel kita darah kita berwarna merah itu karena 99% terdiri atas sel darah merah. Sorry ya, ini menjelang buka jadi agak-agak error. Jadi platelet itu tadi adalah keping darah atau trombosit. Kemudian sel darah merah, sel darah putih itu juga jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, yang membuat darah kita menjadi berwarna merah itu karena adanya sel darah merah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, hemoglobin yang saya sebut tadi itu bagian dari sel darah merah. Kalau platelet itu memiliki nama lain yaitu trombosit. Oke, sekarang kita bicara mengenai plasma protein. Tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya hanya 7%. Dari 7% plasma protein tadi, itu apa saja proteinnya? Protein yang terdapat pada plasma itu ada namanya albumin, ada namanya globulin, dan ada yang namanya fibrinogen. Jadi kalian bisa membuat seperti bagan begitu ya. Bagan yang pertama tadi, bagan yang pertama mengenai ini, mengenai cairan kita, cairan darah kita. Nah, cairan darah kita terbagi atas plasma dan elemen atau sel darah. Plasma sendiri terbagi menjadi plasma protein, solusio lain, dan air. Kemudian yang sel darah terbagi menjadi trombosit, sel darah putih, sel darah merah. Nah, sekarang kita bicara mengenai 7% ini. 7% protein plasma dibagi lagi. Nah, dibagi lagi menjadi apa? Menjadi 3. Ada yang namanya albumin, ada yang namanya globulin, dan ada yang namanya fibrinogen. Nah, besok keluar nih ya. Besok keluar nih, saya tanya nih. Tiga macam, eh, tiga macam protein plasma itu apa saja? Nah, sekarang kita bicara yang 1%. Kalau tadi kita udah bicara yang 7% protein plasma, kemudian sekarang kita bicara mengenai 1%. 1%-nya apa? Nah, ada nutrien-nutrien atau nutrisi-nutrisi organik, ya, seperti fatty acid, asam lemak, kolesterol, gliserida, karbohidrat, dan asam amino. 1% itu terkandung apa saja ternyata? Selain organik nutrien, ada elektrolit natrium, kalium, kalsium, magnesium ya. Kemudian ada juga organic waste atau sampah-sampah organik. Misalnya ada urea, asam urat, kreatinin, bilirubin, dan juga ion-ion amonium. Jadi yang atas plasma protein tadi jumlahnya ada 7%. Yang bawah ini jumlahnya 1%. Sisanya apa? Sisanya air. Nah, ini adalah 55% yang membentuk plasma tadi. Selanjutnya sisanya berapa? Tadi 100 dikurangi 55, berarti sisanya ada 45%. Sisanya 45% terdiri atas apa saja? Tadi yang sangat sedikit sekali ada platelet, ya.
ada platelet atau trombosit, dan juga ada sel darah putih. Ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Dua-duanya ini hanya 1%. Kemudian yang 99,9% apa? Itu terdiri atas sel darah merah, ya. Jadi mengapa darah kita warnanya cenderung memang mostly merah? Karena 99% dari 45% itu tadi warnanya merah karena adanya sel darah merah yang jumlahnya 99,9% dari 45%. Oke, kita sudah masuk ke, oke, kita ulangi ya. Ulangi aja. Jadi ini tadi memiliki nama lain yaitu trombosit. Yang kemarin saya cerita ya, kalau salah satu penanda orang yang dengan sakit demam berdarah itu di trombositnya atau plateletnya. Dia seharusnya normalnya itu ada di angka 150.000 sampai 400.000. Kemudian sel darah putih nih. Nah, ini juga keluar ya, saya tanya ya ntar ya. 5 macam sel darah putih itu apa saja? Ini semua harus hafal di luar kepala. Karena ini diulang-ulang ya. Di mata kuliah patofisiologi pasti keluar, di mata kuliah Anfisman pasti keluar, di mata kuliah imunologi ya, pokoknya semua mata kuliah yang saya ampu ini pasti keluar. Jadi kalian sudah di fase-fase terakhir mau lulus ya, jadi ini kan harusnya udah luar kepala ya. Ada 5 jenis sel darah putih, yaitu ada neutrofil, eosinofil, ada basofil, ada limfosit, dan ada monosit. Kelima ini harus hafal. Nanti neutrofil dibagi dua lagi menjadi neutrofil batang dan juga neutrofil segmen. Neutrofil batang memiliki nama lain neutrofil stub. Ya, jadi neutrofil ada dua, neutrofil stub dan neutrofil segmen. Oke, saya harus tadi keluar dari share screen karena harus meng-unmute suara teman kalian yang bocor ya. Oke, kita share lagi. Nah, sudah kenalan dengan yang namanya trombosit, sudah ya, dan juga tadi yang jumlahnya hanya 0,1% tadi ada sel darah putih. Sekarang kita berkenalan dengan sel darah merah. Slide ini sering saya pakai ya, dan sering saya ulang-ulang di beberapa mata kuliah yang saya ampu. Slide mengenai sel darah merah ini ya. Red blood cell atau sel darah merah memiliki nama Latin erythrocyte. Bentuknya seperti ini ya. Kalau saya bilang ini seperti permen Alpenlibe ya. Nah, bentuknya dia nanti ada gepeng di tengahnya. Tuh. Di sini dia fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk transport oksigen dalam darah, ya. Nah, dia ini kan sel darah merah nih, ya, dipotong tengahnya. Dipotong tengahnya, kemudian di dalam kita dapati yang namanya hemoglobin. Jadi hemoglobin, ya, itu letaknya ada di dalam sel darah merah. Dia terdiri atas 4 protein globular ya. Jadi terdapat 4 subunit protein eh, globular yang setiap subunitnya ya itu bisa mengangkut zat besi ya. Maka kalau kalian misalnya mau cek ya, apakah kalian kena anemia atau tidak, salah satunya mengecek yang namanya hemoglobin. Karena hemoglobin ini dia yang membawa zat besi. Hemoglobin letaknya di mana? Hemoglobin ini letaknya ada di dalam sel darah merah ya. Jadi silakan boleh di screenshot ini gambar. Besok juga saya tanyakan ya penjelasannya. Ini namanya apa? Kemudian yang ini apa ya? Nah, yang ini adalah struktur dari hemoglobin.
hemoglobin ya. Struktur dari hemoglobin, hemoglobinnya ada alfa, ada beta, dan kemudian satu molekul hemoglobin ini bisa mengangkut 4 heme ya. Nah, gambar ini maksudnya apa sih ya? Gambar ini maksudnya di sini nih. Nah, ini sel darah merah ya. Sel darah merah, kemudian nanti dia bisa mati setelah berapa? 120 hari. Pertama dia diproduksi di sini, di sumsum tulang. Sumsum tulang kemudian terbentuk sel darah merah. Sel darah merah berada di sirkulasi selama 120 hari. Kemudian dia eh, mati. Nah, hemenya yang dikandung tadi, ada heme, ada globin. Ya, hemenya yang dikandung tadi membentuk biliverdin, kemudian membentuk bilirubin, masuk ke organ apa ini? Ini adalah organ hati ya, ini liver. Kemudian hemenya juga tadi masuk juga ke organ liver melalui Fe3+, dan globinnya ini menjadi protein. Nah, Fe yang dari hati ini nanti juga membantu dalam pembentukan kembali sel darah merah di sumsum tulang. Bilirubin masuk ke usus, ya. Bilirubin masuk ke usus, kemudian nanti ada yang keluar melalui urin, itu urobilin, dan yang keluar melalui feses itu disebut dengan sterkobilin. Ini adalah proses-proses dari pembentukan sel darah merah ya. Day one, hari pertama disebut proerythroblast, hari kedua erythroblast, hari ketiga polikromatofilic erythroblast, hari keempat normoblast. Nah, kemudian ini nukleusnya atau inti selnya dia keluar. Nah, maka di hari kelima ya, di hari kelima dia terjadi atau terbentuk yang namanya retikulosit yang masuk ke pembuluh darah sehingga menjadi sel darah merah yang matur atau matang. Nah, kemarin saya sudah menyinggung ya bahwasannya tubuh kita itu terdapat keseimbangan yang disebut dengan homeostasis. Homeostasis ini ada tekanan darah, artinya tekanan darah yang normal dan volume darah yang normal. Nah, bagaimana jika homeostasis terganggu ya? Maka di sini tekanan darah bisa turun, volumenya juga bisa turun. Akhirnya aliran darah dan oksigen yang di kidney ya, masih ingat ya, ini organ kidney atau renal atau ginjal ya, bisa turun. Kemudian di sini akhirnya karena ada penurunan, maka mengeluarkan yang namanya eritropoietin dan juga mengeluarkan renin. Nah, renin di sini nanti mengeluarkan yang namanya angiotensin, angiotensin 1 ya, eh, ACE di sini ya. Kemudian angiotensin 2. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada peningkatan produksi sel darah merah. Kalau sel darah merah sudah diproduksinya ditingkatkan, maka pembuluh darah kita itu tekanan darahnya dan volumenya akan meningkat kembali. Kalau sudah meningkat kembali, maka kembali normal kembali. Homeostasis restored, kemudian terjadilah stase atau kondisi yang sudah normal. Kondisi yang sudah kembali ke normal yaitu kondisi homeostasis. Hb atau hemoglobin tadi bagian dari sel darah merah ya. Tadi masih ingat ya, ada gambar sel darah merah yang dipotong tengahnya, kemudian di dalamnya dia mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, ini nanti saat di modul akan saya translate terlebih dahulu ya. Jadi misalnya bagaimana sih cara mengambil hemoglobin? Dia diambil dari vena, pembuluh darah vena di lengan ya. Mungkin yang kemarin pernah ikut mata kuliah Anfisman, saya beberapa kali mengambil ya, mengambil darah dari vena kalian atau bisa dari ujung jari. Seperti ketika mengecek gula darah ya. Atau bisa juga kalau bayi itu dari punggung kaki ya. Punggung kaki karena bayi sangat kecil sekali venanya. Nah,
HB ini maksudnya apa sih? HB ini sebetulnya dia adalah indikator dari kapasitas oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Sel darah merah kita itu mengangkut oksigen. Oksigennya itu sebenarnya dia berikatannya di HB. Maka HB itu dia menjadi indikator atau penanda dari kapasitas oksigen yang dibawa di sel darah merah. Tes untuk HB apa sih? Apa manfaatnya kita mengecek HB? Untuk mendeteksi dan mengukur keparahan dari anemia. Apakah anemianya itu parah atau anemianya tidak parah, ya? Atau juga polisitemia. Jadi lawannya anemia adalah polisitemia. Kalau kekurangan sel darah merah disebut anemia, kalau kelebihan sel darah merah disebut polisitemia. Kemudian juga untuk memonitor apakah ada respon dari terapi, kemudian juga membantu untuk membuat keputusan apakah perlu transfusi darah atau tidak. Tahu ya transfusi darah ya, transfusi darah maksudnya kalau HB kita udah sangat drop, sel darah merah kita sudah sangat drop, maka infus saja tidak cukup. Kita perlu transfusi atau donor darah. Nah, ini kalau HB saya rasa perlu dihafal ya, karena HB itu penting. Jadi besok saya tanyakan nih, berapa sih normalnya HB laki-laki? Ya, berarti di 13 sampai 18. Perempuan di 12 sampai 16. Satuannya apa? Gram per desiliter. Yang dihafalkan yang sini saja. Kalau yang SI internasional ini jarang keluar kalau di lab Indonesia. Kita di lab Indonesia biasanya pakai yang ini, ya. Kemudian critical value maksudnya apa? Apakah perlu transfusi atau tidak? Jika sudah di bawah 7, maka kemungkinan besar dia perlu donor atau perlu transfusi. Jadi kalau HB-nya turun-turun dikit, misalnya perempuan lagi haid ya, maka HB agak turun gitu tidak sampai perlu transfusi. Tapi jika sudah terjadi yang namanya shock atau perdarahan, HB-nya di bawah 7, maka perlu transfusi. Nah, ketika hemoglobin yang sangat tinggi bisa jadi karena dehidrasi atau karena kelebihan produksi sel darah merah atau karena apa? Karena adanya penyakit paru-paru yang parah dan penyakit-penyakit lain. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau hemoglobinnya itu di bawah normal, ya, bisa terjadi karena kekurangan zat besi, karena kekurangan vitamin, karena perdarahan, karena penyakit ginjal, karena penyakit-penyakit peradangan seperti rheumatoid arthritis atau infeksi, karena darahnya pecah, ya, atau hemolisis, ya, karena keturunan misalnya, atau karena penyakit talasemia, anemia sickle cell, anemia bulan sabit, karena ada sirosis hati, ya, karena ada kesalahan dari sumsum tulang, karena ada kanker yang bisa merusak sumsum tulang, dan karena adanya infeksi. Nah, ini juga ya, yang begini-begini saya biasanya suka tanyakan tuh, misalnya besok saya panggil nih nama, nah, saya nanya nih, kalau hemoglobin kita itu di bawah normal, itu biasanya penyebabnya apa saja? Ini kan ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ya, harapan saya kalian bisa menyebutkan lah minimal 5 gitu ya. Atau pertanyaannya gini, kalau hemoglobin terlalu tinggi, itu biasanya karena apa? Ada 4 ya ini ya. Nah, ini bisa kalian sebutkanlah minimal 3. Hemoglobin biasanya agak rendah di orang tua, laki-laki yang tua ya. Tadi kan laki-laki memang kadarnya lebih tinggi daripada perempuan. Kalau laki-laki yang tua pada perempuan dan pada anak-anak memang cenderung agak lebih rendah. Dan biasanya agak turun ketika hamil ya. Meskipun demikian orang hamil tetap harus mengejar kadar meskipun demikian ya orang hamil memang kadang hemoglobinnya turun karena kan bagi-bagi sama bayinya nih. Nah, tapi tetap harus dipertahankan di angka normal. Kemudian biasanya perokok ya, orang yang suka merokok ini hemoglobinnya lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Dan ketika orang-orang yang dia hidupnya di pegunungan seperti kalau di Indonesia itu mungkin di daerah pegunungan kayak di Dieng ya di puncak gitu, maka orang-orang yang tinggal di sana hemoglobinnya biasanya lebih tinggi, lebih meningkat. Kemudian terdapat obat-obatan yang bisa menyebabkan anemia, yaitu ada gentamisin, ada metildopa, ada ACE inhibitor, ya. Mengapa sih ACE inhibitor
bisa menyebabkan anemia karena tadi ACE inhibitor yang tadi saya sudah sebutkan di bagian tadi halaman sebelumnya, dia bisa mensupres atau bisa menghambat eritropoiesis. Eritropoiesis itu apa? Pembentukan sel darah merah. Jadi obat-obatan seperti atau dari golongan ACE inhibitor, dia bisa menghambat pembentukan sel darah merah. Kemudian cefalosporin ya, ini juga nih, gentamisin, cefalosporin, levofloxacin ini antibiotik. Nah, antibiotik ini bisa menyebabkan anemia dan obat NSAID. Tolong ya, NSAID ini saya pernah tanya saat saya mengampu mata kuliah farmakologi, praktikum farmakologi. Nah, besok saya tanya nih, apa kepanjangan NSAID? Silakan yang masih ingat ya, tolong dikasih tahu temennya ya. Yang masih ingat, ya saya lihat beberapa di sini pernah ikut mata kuliah praktikum farmakologi sama saya. NSAID kepanjangannya apa? Besok keluar, saya tanyakan. Nah, selanjutnya HT atau HCT. Kadang disebut HT, kadang disebut HCT. Ini hematokrit. Cara mengambilnya sama seperti hemoglobin tadi. Dia diambilnya di lengan atau dia diambilnya di ujung jari atau di punggung kaki untuk anak bayi. Ya. Nah, hematokrit atau PCV ini menggambarkan prosentase dari elemen yang terbentuk ya di seluruh darah ya. Tadi kan di gambar yang pertama tadi ada elemen ya. Nah, itu digambarkan oleh yang namanya HCT atau hematokrit. Nah, di sini adalah prosentase dari eritrosit ya, prosentase dari eritrositnya. Maka karena ini adalah gambaran dari eritrosit, tes ini digunakan untuk mendiagnosis atau mengevaluasi adanya anemia. Apakah ada penurunan sel darah merah? Kemudian juga untuk mendiagnosis apakah adanya polisitemia. Tadi sudah saya jelaskan ya, polisitemia adalah lawan dari anemia. Jadi ada peningkatan sel darah merah. Atau adanya dehidrasi, ya. Atau juga mungkin hanya relatif polisitemia. Jadi kenaikannya hanya relatif. Kenaikannya semu, kenaikannya tidak bukan kenaikan yang pasti, jadi masih bisa terjadi penurunan. Hematokrit atau HCT ya di laki-laki ada 40 sampai 50% dan di perempuan ada 35 sampai 45%. Critical value-nya tadi disebut anemia kalau hematokritnya di bawah 20% dan disebut polisitemia kalau dia di atas 60%. Maka kalau kita hematokritnya itu di atas normal, itu bisa karena penyakit hati atau penyakit jantung, atau alkohol, rokok, penyakit ginjal, penyakit hati, obesitas, dan obat-obatan konsumsi growth hormone, testosteron, obat-obatan yang dari golongan diuretik. Dan kalau dia hasilnya di bawah normal, maka bisa karena perdarahan, karena kekurangan nutrisi, kurang zat besi, kurang vitamin. Kemudian karena ada kasus perdarahan, ada juga karena penyakit ginjal, ya, ada sirosis hati, hemolisis atau darahnya pecah, ya, ada penyakit dari bone marrow dan obat-obatan seperti obat-obatan kemoterapi pada penderita kanker. Nah, kalau si eritrosit sendiri, ya, eritrosit sendiri berarti tadi ya, yang gambarnya keping darah tadi, yang saya bilang seperti apa? Permen ya tadi ya, seperti permen Alpenlibe tadi yang tengahnya ada cekungannya, itu cara mengambilnya sama ya. Kemudian ini untuk mengukur dari dari sel darah merah yang dalam hitungan liter. Jadi bedanya dengan hematokrit tadi, kalau hematokrit itu dalam persen, kalau yang ini dalam satuan volume liter. Nah, dia juga untuk mengecek tadi kalau kekurangan sel darah merah maka namanya anemia, kalau kelebihan namanya polisitemia. Nah, kalau perempuan itu di 3,8 sampai 5,0 per 10 pangkat 6 sel per milimeter.
pangkat 3. Kalau laki-laki di 4,4 sampai 5,6 dikali 10 pangkat 6 sel per milimeter pangkat 3. Jadi diingat-ingat ya, bedanya apa tadi HCT dengan yang eritrosit. Kalau HCT itu adalah prosentase sel darah merah. Kalau yang ini dalam satuannya volume. Eritrosit itu satuannya volume, sel per volume. Kalau HCT itu menggambarkan prosentase sel darah merah dari keseluruhan sel darah. Maka kalau dia eritrositnya di atas normal bisa karena penyakit jantung bawaan, dehidrasi, karena penyakit paru-paru obstruktif, karena dia sleep apneu, jadi saat tidur itu nafasnya terganggu, dan juga kelebihan produksi dari sumsum tulang. Kalau eritrositnya di bawah normal, dia anemia, perdarahan, penyakit ginjal, kemudian kegagalan dari sumsum tulang, dan kekurangan nutrisi seperti zat besi, folat, dan vitamin B12. Kemudian ada juga yang namanya retikulosit. Sama ya, retikulosit mengambilnya dari lengan atau dari ujung jari atau dari punggung kaki kalau anak-anak. Apa sih itu retikulosit? Retikulosit itu adalah sel darah merah yang tidak matang. Nah, sel darah merah itu biasanya matang sebelum dikeluarkan oleh sumsum tulang. Tapi ada jumlahnya 0,5 sampai 2% yang tidak matang sehingga masuk ke sirkulasi atau pembuluh darah dan disebut dengan retikulosit. Nah, retikulosit cara mengukurnya adalah dia dari jumlah retikulositnya dibagi jumlah dari sel darah merahnya ke total dikali 100%, maka seharusnya retikulosit atau sel darah merah yang tidak matang itu hanya 0,5 sampai 2%. Jadi ini hari kelima sampai hari ketujuh terbentuk yang namanya retikulosit. Sebelum dia masuk ke sel darah merah, seharusnya dia matang. Kalau dia tidak matang, boleh juga tidak matang, kemudian masuk ke bloodstream atau masuk ke sirkulasi darah, hanya saja jumlahnya yang dianggap normal hanya 0,5 sampai 2% yang tidak matang. Tes retikulosit digunakan untuk mengevaluasi apakah bone marrow ini mampu atau normal dalam memproduksi sel darah merah. Kemudian juga untuk membedakan apakah anemia ini karena kekurangan darah, kehilangan darah, atau karena destruksi, kerusakan, dan ataukah anemia ini karena adanya kekurangan dari produksi sel darah merah. Maka fungsinya kita cek retikulosit untuk mengetahui apakah ini anemianya ini sebenarnya penyebabnya karena apa sih gitu. Kalau retikulositnya berlebihan, artinya sel-sel darah merahnya banyak yang tidak matang. Itu kan bisa juga menyebabkan yang namanya anemia. Selanjutnya untuk memonitor respon dari sumsum tulang. Ya, intinya di sini salah satunya untuk mengecek apakah sumsum tulang kita itu normal. Dan ini juga kaitannya dengan misalnya pasca kemoterapi, pasca transplantasi transplantasi sumsum tulang, dan juga untuk memfollow up terapi dari anemia yang kekurangan zat besi. Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia itu meningkat, retikulositnya meningkat, maka itu terjadi karena perdarahan, ya, terjadi karena penyakit-penyakit kronik yang menyebabkan kita kehilangan banyak darah. Kemudian terjadi karena anemia hemolitik dan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Kekurangan retikulosit ya itu bisa menyebabkan anemia, kekurangan besi, kemudian anemia pernisiosa atau anemia kekurangan asam folat, anemia aplastik, terapi radiasi, dan juga kegagalan dari sumsum tulang yang disebabkan oleh infeksi atau kanker. Maka kalau retikulosit itu bisa meningkat setelah kemoterapi, ya, atau setelah transplantasi,
atau setelah pemberian zat besi atau vitamin B12 atau folat, kemudian eh, juga bone marrow atau sumsum tulangnya itu bisa kembali ya. Tapi kalau dia karena overproduksi ya, maka retikulositnya dan RBC-nya akan meningkat, termasuk juga hemoglobin, hematokrit juga semuanya akan meningkat. Maka di sini ketika ada sel darah merah nih ya, kemudian di sini ada total volume dari sel darah merah, atau ini yang disebut dengan tadi HT ya, atau hematokrit, dan di sini ada hemoglobin. Nah, keseimbangannya di sini. Nah, antara hematokrit dan hemoglobin disebut dengan MCHC. Kalau antara keseluruhan sel darah merah dengan hemoglobin disebut MCH. Antara sel darah merah dengan hematokrit atau packed cell volume disebut dengan MCV. Dan juga ada RDW. Ini ya. Masih seputaran sel darah merah, tadi kita bicara mengenai total sel darah merah yang tadi saya bilang satuannya adalah dalam liter atau milimeter pangkat 3. Ada juga mengenai packed cell volume atau hematokrit yang satuannya dalam persen dan juga ada hemoglobin. Nah, ini nanti akan banyak keluar juga di materi berikutnya mengenai anemia. Mengenai anemia, nanti ada indikasi-indikasi dari sel darah merah. Kita lihat dari angka MCV-nya, MCH, MCHC, dan juga distribusi sel darah merah. Contohnya, ketika HB-nya menurun, ya, kemudian terjadi ketika ada peningkatan MCV, MCH-nya masih normal tapi meningkat, maka anemianya disebut anemia makrositik gitu ya. Ini untuk sesi tanya jawab besok tidak saya tanyakan karena ini akan banyak dibahas di materi mengenai anemia. Oke, sekarang sudah masuk ke hampir slide terakhir ya. Kita bisa buka kameranya terlebih dahulu. Ya, siap-siap on cam. Saya jelaskan 2 slide lagi ya. Tinggal 2 slide lagi. 2 slide lagi mengenai morfologi darah tepi dan saya yakin ini kalau kalian memperhatikan mata kuliah Anfisman, kalian pasti sudah terbiasa dengan ini. Waktu pelajaran Anfisman dulu ya, praktikum Anfisman kan ada tuh ya mengamati morfologi darah dari bawah mikroskop. Nah, apa saja yang diamati itu adalah kalian kan bikin preparat ya, masih ingat nggak bikin preparat? Kemudian harus menarik membuat ekor gitu ya, ekor komet katanya ya, dari SADT, sediaan apusan darah tepi. Nah, dari sediaan apusan darah tepi itu yang sudah ditetesi oleh Jimsa, masih ingat ya, yang semester lalu Anfisman sama saya harus masih ingat nih. Nah, setelah itu kan kita bikin tuh sediaan apusan darah tepi. Nah, nanti kita mengamati apa di situ? Mengamati morfologi sel darah. Ya, ada sel darah merah, ya eritrosit ini nih ya. Ini eritrositnya, ini pura-puranya di bawah mikroskop nih. Gambarannya seperti ini. Nah, morfologi sel darah merah terdiri dari bentuk, warna, dan ukuran yang dapat diamati menggunakan mikroskop dengan pewarnaan Jimsa, Wright, atau lainnya. Nih, morfologi yang darah merahnya. Nih, red blood cell-nya yang ini ya. Kemudian bentuk, warna, dan ukuran sel darah merah pada keadaan tertentu mengalami abnormalitas. Nah, pada morfologi darah tepi yang kita amati selain sel darah merah, kita juga amati yang namanya sel darah putih atau leukosit yang tadi saya suruh kalian menghafal ya. Saya minta kalian menghafal karena besok pasti keluar. Ada 5 jenis sel darah putih. Ada limfosit, ada eosinofil, ada monosit, ada neutrofil, dan ada basofil. Nah, udah saya spill-spill ya. Besok yang keluar apa saja? Ya, udah saya spill-spill. Jadi besok ketika saya panggil namanya harus bisa menjawab tanpa teks ya. Maju ke depan.
Saya panggil beberapa orang, nanti maju ke depan, kemudian menjawab pertanyaan dari saya. Nilainya masuk ke nilai proyek yang jumlahnya 50%. Tapi tidak hanya di situ saja. Nanti akan ada pengambilan nilai-nilai lain. Tapi kalau pengambilan nilai individu, pasti jumlahnya akan lebih tinggi dibanding dengan pengambilan nilai yang dari kerja atau tugas kelompok. Gitu. Jadi persiapkan nanti insya Allah segera saya buatkan modulnya biar kalian juga bisa nyicil belajar karena mungkin ada yang agak kesusahan kalau tadi masih menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti saya translate dulu, kemudian nanti modulnya saya post. Kalian bisa juga nyicil baca yang modul yang kemarin ya. Udah bisa dibuka belum? Saya hari Jumat kemarin sudah mengunggah modul yang pertemuan pertama kita di forum ya. Nanti mungkin bisa ini. Jangan lupa yang belum reply forum, karena nanti akan ada penarikan absen dari BAP ya. Sekarang udah ketat, jadi apa-apa dosen sudah tidak bisa banyak melakukan perubahan. Jadi kalian jangan lupa setelah ini reply forum masih ada sekitar 25 menit. Oke, karena sudah nyalakan kamera semua, saya print screen ya. Satu, dua, ya, yang slide kedua. Satu, dua. Ya, nanti ada apa-apa saya kasih pengumumannya melalui Elsa ya. Jadi tolong bagi yang merasa belum di invite group bisa menghubungi Elsa supaya tidak kehilangan informasi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Nanti kalau ada info apa-apa, saya kabari Elsa, termasuk ketika modul sudah saya post supaya kalian bisa nyicil belajar untuk sesi tanya jawab pertemuan ketiga saat offline. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.